Balik ke share screen sharing. Sudah muncul lagi ini ya PowerPoint-nya? Belum, Pak, belum. Ya, nanti kasih tahu ya kalau sudah muncul. Kita mulai. Sudah muncul, Pak. Oke. Jadi pagi ini kita akan membahas topik mengenai regresi linear sederhana. Ya. Nah, ini boleh dikatakan adalah topik yang sangat penting ya, karena ini paling sering digunakan dalam riset-riset ya, dan paling sering digunakan khususnya penelitian kuantitatif ya, dan paling banyak muncul dalam berbagai jurnal. Ya. Jadi mengenai regresi linear ya. Jadi regresi linear sederhana, ada nanti regresi linear berganda ya. Saya full screen dulu ya. Oke, jadi regresi linear sederhana dan regresi linear berganda ya menjadi model pertama yang digunakan untuk menyelidiki hubungan antara data yang terdapat dalam variabel. Ya. Regresi linear sederhana hanya memiliki satu variabel x dan satu variabel y. Regresi linear berganda memiliki satu variabel y dan dua atau lebih variabel x. Regresi linear sederhana adalah kelanjutan setelah korelasi yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan nilai variabel yang lain. Ya, jadi regresi linear ini adalah kelanjutan dari korelasi. Ya. Nah, pada kuliah lalu kita sudah membahas, ya, sudah memahami, ya, sudah bagaimana tahu cara menghitung statistik korelasi, ya, terutama statistik yang menggunakan perhitungan dengan Pearson moment product ya. Jadi kita menghitung korelasi. Jadi regresi ya linear ini adalah kelanjutan dari korelasi. Atau dengan kata lain bahwa isi pembahasan daripada regresi ini, statistik regresi ini adalah seluruh ya pembahasan dari statistik korelasi ditambah dengan hal-hal lainnya. Nah, hal-hal lainnya inilah apa nanti kita akan bahas. Tetapi seluruh pemahaman kita mengenai statistik korelasi yang sudah kita pelajari pada kuliah sebelumnya itu ya itu semuanya akan tercakup dalam statistik regresi ini. Ya. Ditambah dengan hal-hal lainnya ya, yang lebih detail. Ya. Nah, jadi bagi mereka yang kurang paham dengan statistik korelasi atau bahkan belum mempelajari statistik korelasi, ya akan sulit ya untuk memahami statistik regresi ini. Ya. Karena ini kelanjutannya. Ya. Nah, jadi regresi linear sederhana hanya memiliki satu variabel x dan satu variabel y. Jadi variabel x dan variabel y. Ya. Regresi linear berganda memiliki satu variabel y dan dua atau lebih variabel x. Ya. Nah, lantas apa sih bedanya korelasi dengan regresi? Ya? Nah, kita sudah belajar dari kuliah sebelumnya bahwa
korelasi itu kita sebenarnya hanya mengukur ya seberapa jauh perubahan yang terjadi pada variabel X itu disertai dengan perubahan pada variabel Y. Ya. Ya. Jadi kita mengukur sensitivitas variabel X terhadap variabel Y. Gitu ya. Jadi seberapa jauh perubahan pada variabel X itu mengubah juga variabel Y. Atau sebaliknya. Ya. Sebaliknya. Jadi dalam korelasi itu apa namanya yang mana variabel X variabel Y itu tidak masalah. Maksud saya begini, pada korelasi kita mengukur hubungan antara korelasi antara bermain game atau tingkat kunjungan ke perpustakaan dengan IPK, kan betul, masih ingat ya? Main game dengan IPK. Nah, Anda sudah tahu cara menghitungnya, ya. Tapi kalau Anda ubah, jadi variabel X-nya adalah misalnya tadi kan sebelumnya variabel X-nya adalah main game, berapa jam main game, variabel Y IPK. Tetapi kalau Anda ubah variabel X-nya adalah IPK dan variabel Y-nya main game, itu bisa, nggak masalah dikorelasi. Ya. Jadi Anda putar gitu ya. Ya. Jadi hasilnya akan sama. Ya. Ya. Jadi variabel X-nya adalah IPK, nilai IPK, dan variabel Y-nya adalah berapa lama dia main game, maka kalau Anda hitung, itu hasilnya sama dengan kalau variabel X-nya adalah main game, variabel Y-nya IPK. Jadi apa namanya posisi itu nggak berpengaruh ya. Dalam korelasi. Tetapi dalam regresi tidak bisa. Dalam regresi dia harus apa namanya nggak bisa diputar seperti itu. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan sini coba ya, Anda perhatikan ya. Sebentar, saya buka ini dulu. Diagram ini. Ya. Ya. Nah, ini adalah contoh korelasi X, Y. Karena perhatikan tanda panah di sini, tanda panahnya ini matanya ada dua. Matanya ke X, matanya ke Y. Ini artinya bahwa mau X ke Y atau Y ke X itu nggak masalah, sami mawon aja. Ya. Kalau Anda hitung X-nya Y ke X itu nggak masalah, posisinya nggak masalah. Ya. Sama saya tadi, apakah X-nya ini adalah main game atau IPK nggak masalah. Begitu juga Y-nya. Jadi makanya disebut dengan korelasi yang benar itu adalah tanda panahnya bermata dua. Berarti ini korelasi. Banyak yang nggak paham gitu ya bahwa kalau korelasi ini apa namanya hanya satu panah satu arah. Ya. Kalau korelasi menunjuk dua arah. Berbeda dengan regresi linear, ya, linear regression. Ini artinya regresi linear. Ya. Kalau yang namanya single predictor artinya ada satu variabel independen. Jadi predictor ini maksudnya variabel independen, variabel X. Jadi kalau single predictor artinya satu variabel independen. Jadi misalnya X ya, mempengaruhi Y, ya tanda arahnya adalah tanda panahnya dari X ke Y. Jadi tanda panah di sini. Jadi ini disebut dengan regresi linear sederhana. Ya. Jadi dengan satu variabel Y kita akan mengukur pengaruh X ke Y, arah panahnya ke Y. Ya. Atau bisa juga multi-regressions atau regresi linear berganda. Maksud berganda adalah karena ada banyak prediktor atau banyak variabel independennya.
Jadi ada X2, X3, X seterusnya ya. Yang mempengaruhi Y. Ya. Jadi dalam regresi ini kita bisa mengukur pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya secara sendirian, secara sendiri. Jadi artinya kita bisa menggunakan menghitung X1 terhadap pengaruh terhadap Y sendiri, atau X2 terhadap Y sendiri, atau kita gabungan sekaligus, kita hitung bareng. Sekaligus kita hitung bareng. Gabungan ini dan hasil perhitungan antara satu dengan gabungan itu berbeda. Pengaruh X1 terhadap Y sendiri itu akan berbeda dengan kalau dia bergabung dengan variabel independen yang lain. Ya, jadi itu regresi itu dia lebih kompleks ya. Nah, katakan contoh ya, multiple regression model. Jadi model regresi berganda ini ya. Saya pinjam dari teori mengenai job performance, yaitu kinerja karyawan. Jadi kinerja pekerjaan karyawan. Nah, menurut teori ini bahwa kinerja karyawan itu dipengaruhi oleh sejumlah konstruk. Anda boleh cek lagi apakah ini konstruk ataukah ini konsep. Ya, Anda boleh cek. Ya. Karena bisa saja ini konstruk, bisa juga konsep. Ya. Kalau dia bisa di breakdown dalam konsep-konsep, berarti dia konstruk. Ya. Kalau dia nggak bisa di breakdown, berarti dia konsep. Ya. Nah, jadi kinerja karyawan itu ditentukan oleh 3 konstruk, yaitu motivation, social support, dukungan sosial. Ya, dukungan sosial ini maksudnya hubungan dengan orang-orang sekitar, ya, misalnya hubungan dengan keluarga, hubungan dengan istri atau suami, hubungan dengan anak, apakah harmonis atau tidak, hubungan dengan lingkungan, dengan tetangga, hubungan dengan bos, ya. Ini social support. Ya, ini akan mempengaruhi juga terhadap kinerja pegawai. Atau intelligence, yang ketiga ada intelligence atau IQ lah. Menurut teori ini juga mempengaruhi kinerja perusahaan, kinerja karyawan ini. Ya. Jadi menurut teori job performance ini ditentukan oleh motivasi, ya, dukungan sosial dan kecerdasan. Ya. Nah, ini kalau kita menghitung ya, seberapa besar masing-masing pengaruh motivasi ini, berapa persen pengaruhnya, social support berapa persen, intelligence berapa persen, itu kita menggunakan model. Nah, jadi salah satu hasil daripada regresi itu adalah, analisis regresi itu adalah menghasilkan persamaan regresi. Nah, pada kuliah yang lalu mengenai korelasi, kita sudah belajar tentang bagaimana cara menghitung, menemukan nilai persamaan regresi. Ya. Misalnya dalam regresi linear sederhana, simple linear regression, ya. Ya, ini Y ya adalah BO B0 plus B1 dikali X1 gitu kan ya. Ya kan ini kan yang kalau nggak salah kemarin itu rumusnya kita pakai namanya Y sama dengan A plus BX gitu ya. A plus BX. Itu nggak masalah, ini cuma simbol-simbol doang ya. A plus BX ya.
Jadi A ini adalah, atau kalau di sini kan pakai BO dia. Kalau kemarin di modul kemarin dia sini saya pakai A ya. A itu adalah konstanta, ya. Yang merupakan titik potong dengan sumbu Y ya dalam grafik itu ya, titik potong sumbu Y ya. Kemudian B1-nya ada nilai juga, suatu nilai ya, suatu konstanta juga, dan X-nya adalah apa namanya, yang kita cari gitu ya, kita hitung dulu ya, seperti itu ya, seperti itu ya. Jadi misalnya kemarin itu misalnya IPK ya, IPK, jadi misal IPK adalah suatu nilai konstanta A, atau di sini adalah BO plus B1 ya, suatu nilai kita cari juga, ada rumusnya. Jadi BO konstanta ini, dan ini ada rumusnya sudah kita pelajari, tolong cek lagi ya, dikali dengan X1. Di sini adalah berapa jam dia main game gitu ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui berapa IPK seseorang, kita hitung aja, kita masukkan nilai main gamenya berapa jam dikali dengan B1-nya dikali BO-nya ya, atau A-nya sini kemarin ya, A dikali BX. Kita dapat memprediksi akademiknya berapa jam sisi main game ya. Nah, ini adalah contoh dari persamaan linear sederhana. Nah, kalau multiple linear regression atau regresi linear, maka dia panjang, tetap yang di atas ini sama, ya. Tetapi dia ditambah dengan X2, X3, dan seterusnya, tergantung daripada berapa variabel independen yang ingin digunakan. Ya. Jadi, Y sama dengan B0 plus B1 kali X1 plus B2 dikali X2 plus seterusnya, atau dengan kata lain sampai Bn dikali Xn. Jadi N ini adalah variabel keberapa, Xn adalah variabel keberapa ya. B ini adalah nilai konstanta yang keberapa. Seperti itu. Berarti kinerja karyawan oleh X1-nya, X2-nya social support, dan X3-nya adalah kecerdasan dia. Dan ini yang kita hitung. Ini multiple linear regression sama, tapi kalau multiple dia ditambah dengan jumlah variabel independen atau variabel X yang akan digunakan. Jadi regresi linear sederhana adalah sebuah model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan dua variabel. Jadi sama dengan korelasi juga ya, menjelaskan hubungan dua variabel ya, hubungan ya. Tetapi kalau korelasi dia hanya menghitung perubahan ukuran perubahan data X terhadap data Y. Ya. Variabel yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel lain disebut variabel independen atau variabel prediktor. Ya, jadi istilah variabel independen itu disebut dengan variabel prediktor. Ya. Prediktor itu artinya yang memperkirakan. Ya. Jadi sama itu maksudnya ya. Variabel yang ingin diprediksi disebut variabel dependen atau variabel hasil. Ya. Jadi variabel dependennya nama lainnya variabel hasil. Ya. Nah, dalam beberapa hasil penelitian itu variabel ini sering disebut dengan konstruk. Ya. Nah, jadi Anda jangan bingung gitu. Jadi istilah variabel independen gitu ya, prediktor, hasil, konstruk itu sama saja ya. Jenis data yang digunakan dalam regresi linear sederhana adalah data kontinu atau skala. Dalam kurung interval atau rasio. Ya. Nah, jadi dalam statistik itu hanya ada dua data. Ya. Yang pertama, data kontinu atau skala. Jadi kontinu atau skala sama. Dan kedua adalah data
kategorikal ya, atau data nominal ya. Saya mulai dulu dengan data kategorikal atau nominal ya. Data kategorikal itu adalah data atau angka yang digunakan untuk mewakili sesuatu, tapi dia tidak berfungsi sebagai angka. Contoh misalnya, jenis kelamin pria dan wanita. Dalam statistik, untuk menghitung pengaruh misalnya jenis kelamin terhadap sesuatu, terhadap variabel Y misalnya, maka jenis kelamin itu diubah jadi angka. Misalnya untuk laki-laki dia diganti dengan angka 1, untuk perempuan angka 2. Ya, jadi angka di sini berfungsi hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa 1 itu laki-laki, mewakili laki-laki, 2 itu mewakili perempuan. Atau misalnya agama, misalnya Islam 1, non Islam 2 misalnya. Atau di agama-agama lain di luar Islam 2 misalnya, gitu ya. Atau misalnya makanan kesukaan, misalnya misalnya suka kopi atau teh misalnya ya. Kopi dia wakil angka 1, teh angka 2. Jadi itu maksud dengan data nominal atau interval. Data nominal atau kategorikal. Nah, selain itu disebut dengan data kontinu atau skala. Ya, kontinu skala. Misalnya data mengenai berat badan, tinggi badan, ya, IQ, dan macam-macam lah. Semua data yang menghasil angka-angka, yang berupa angka-angka yang sangat variatif itu ya. Tapi memang ada istilah dibagi, ada interval atau rasio. Maksudnya interval rasio ini artinya data yang mengenal nilai nol yang sebenarnya. Nilai nol sebenarnya. Kalau interval ini adalah data yang tidak mengenal nilai nol sebenarnya. Ya. Contoh misalnya ya, data intervalnya adalah misalnya suhu, misalnya suhu, ya, temperatur. Ya. Berapa sih suhu terendah? 0, bukan. Ada yang di bawah 0. Jadi sebenarnya tidak ada nilai 0 sebenarnya untuk suhu. Jadi semua data yang tidak mengenal 0 sebenarnya disebut dengan data interval. Kalau data rasio adalah mengenal nilai 0 sebenarnya. Misalnya kecepatan. Ya, kecepatan. Berapa kecepatan Anda mengendarai kendaraan? 40 km per jam. Oke. Ada nilai 0 sebenarnya? Ada. Itu kapan? Ketika Anda berhenti. Ketika Anda berhenti, stop kendaraan Anda, itu 0 sebenarnya. Ya kan? Mundur, ya itu kecepatan lagi kan, bukan berarti mundur tuh minus, enggak, bukan, itu tetap ada kecepatan. Tapi ada nilai 0 sebenarnya itu adalah ketika dia berhenti. Ya, itu aja beda antara interval dan rasio. Ya. Tapi intinya bahwa kontinu atau skala itu adalah nilai yang sangat beragam, ya. Yang berbeda dengan data nominal atau kategorikal. Ya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y. Apa yang dimaksud dengan linear di sini? Linear. Nah, ini maksud linear ya. Di sini ada 3 grafik ya. 2 grafik yang pertama dan yang tengah itu adalah linear. Karena dia menghasilkan garis linear yang lurus. Ya, lurus. Ini garis linear yang lurus nih. Begitu juga yang ini menghasilkan garis linear yang lurus. Jadi seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa garis ini adalah garis yang mewakili seluruh nilai-nilai atau titik-titik ini, kan gitu ya. Kalau non linear, dia akan menghasilkan garis model gini, melengkung gini nih ya. Nah, ini non linear. Kalau data kita menghasilkan
grafik non-linear seperti ini, maka dia nggak bisa dihitung dengan regresi linear. Dia hanya bisa dihitung regresi linear itu hanya kalau menghasilkan data linear. Baik dia yang bersifat positif, yang ini positif ya enggak? Ya, yang ini adalah negatif, tapi dua-duanya linear. Ya. Kalau melengkung seperti ini non linear, jadi tidak kita bisa gunakan dalam regresi. Ya. Jadi hubungan antar variabel dan analisis regresi bersifat kausalitas atau sebab akibat. Berbeda halnya dengan analisis korelasi yang hanya melihat hubungan asosiatif tanpa mengetahui variabel yang menjadi sebab dan variabel yang menjadi akibat. Saya ulang lagi, ini poin sangat penting ya. Jadi hubungan antar variabel dan analisis regresi bersifat kausalitas atau sebab akibat. Berbeda halnya dengan analisis korelasi yang hanya melihat hubungan asosiatif tanpa mengetahui variabel yang menjadi sebab dan variabel menjadi akibat. Jadi dalam analisis regresi ini kita akan menghitung seberapa besar suatu penyebab itu menghasilkan akibat. Seberapa besar variabel independen itu mengakibatkan perubahan pada variabel dependent. Ya. Seberapa besar variabel prediktor itu mempengaruhi variabel hasil. Ya. Ya, ini disebut dengan kausalitas, hubungan sebab akibat. Ya. Nah, ini lebih bedakan dengan korelasi. Kalau korelasi itu kita tidak menghitung sebab akibat. Sering orang menganggap bahwa korelasi itu hubungan sebab akibat, tidak. Ya. Dia hanya menghitung perubahan saja, mengukur tingkat perubahan antara dua variabel. Ya. Tapi di regresi dia mengukur hubungan sebab akibat. Ya. Dan dalam penelitian sosial ini banyak sekali penelitian topiknya hubungan sebab akibat. Ya. Analisa data dengan regresi linear harus terlebih dahulu memastikan bahwa data yang ingin dianalisa harus benar-benar dapat dianalisa menggunakan regresi linear. Nah, jadi kita harus memastikan ya bahwa kalau kita ingin melakukan analisa regresi, maka kita harus memastikan bahwa data ini memang memenuhi syarat untuk menggunakan regresi linear. Regresi linear hanya dapat digunakan jika data memenuhi sejumlah asumsi yang diperlukan untuk regresi linear, sehingga dapat memberikan hasil yang valid. Nah, jadi ini ya, jadi sebelum kita melangkah untuk menghitung menggunakan regresi linear, kita harus data itu memenuhi asumsi. Apa saja asumsi itu? Ya, yang pertama adalah bahwa data itu bersifat normal, yaitu normality. Jadi dia harus memenuhi asumsi data bersifat normal, normality. Jadi kita harus melakukan uji normalitas. Oke. Kalau dia memenuhi, baru bisa. Ya. Kemudian kedua ada tipe data adalah continue, bukan kategorikal atau nominal. Ya. Jadi tipe data adalah continue. Tadi saya jelaskan ya. Tipe datanya itu ya. Yang ketiga adanya hubungan linear antara dua variabel. Adanya hubungan linear antara dua variabel atau linearity ya, bahwa kalau kita taruh di grafik itu dia akan bisa menghasilkan suatu garis regresi ya. Dan kemudian tidak ada nilai ekstrim atau outlier ya. Ya, jadi tidak ada satu nilai yang ekstrim ya. Ya, yaitu nilai yang deviasinya itu terlalu besar gitu ya. Ada satu nilai yang terlalu jauh deviasinya ya. Gitu ya. Ini asumsi-asumsinya.
Nah, jadi apa namanya? Seperti saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa dalam pembahasan mengenai analisa regresi ini kita tidak lagi menghitung dengan manual seperti korelasi kemarin ya. Tapi kita menghitungnya dengan menggunakan aplikasi yaitu SPSS ya. Jadi kita melakukan analisa data dengan SPSS. Sekedar pengantar sedikit ya, apa itu SPSS ya? Jadi SPSS itu adalah kependekan dari Statistical Package for the Social Science dan digunakan oleh berbagai jenis peneliti untuk analisis data statistik yang kompleks. Paket perangkat lunak SPSS dibuat untuk pengelolaan dan analisis statistik data ilmu sosial. Jadi awal diluncurkan pada tahun 1968 oleh SPS Incorporation dan kemudian diakuisisi oleh IBM pada tahun 2009. Ya, jadi kita mulai latihan ya untuk mulai kuliah ini dan seterusnya kita akan menggunakan SPSS ini ya. Jadi tampilan SPSS seperti ini. Jadi kalau Anda buka awal itu ya, jadi Anda boleh install ya SPS Anda ya. Jadi kalau Anda install biasanya dia akan menampilkan apa namanya awal halaman seperti ini. Tapi kalau kita sudah masuk dia akan bentuk seperti ini ya. Jadi mirip Excel ya. Jadi ada kotak-kotak ya. Jadi Anda perhatikan di sini ada di apa namanya baris ini ada variabel. Variabel singkatan variabel. Jadi ini di bawahnya adalah data atau angka-angka yang terkait atau dalam variabel tersebut. Ya. Jadi misalnya ini variabel 1, variabel 2, variabel 3 dan seterusnya gitu. Dan di bawahnya adalah angka-angka kita peroleh dari hasil mengukur variabel tersebut. Ya. Dan kemudian di sini ada perhatikan di pojok bawah kiri ini ada yang disebut dengan data view, ada variable view. Ya. Jadi data view ini adalah halaman atau page data view ya yang kita lihat ini yang bentuk kotak-kotak ini. Nah, kalau kita ingin mengubah karakter dari data view ini, ya, angka-angka ini, maka kita harus ke variable view dulu gitu ya, ke variable view. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara ininya ya. Oke, nah cara kita langsung aja lihat kepada contoh ya tadi. Untuk mengukur, kita akan meneliti misalnya kinerja karyawan tadi itu ya, atau job performance. Ya, apa saja yang mempengaruhi kinerja karyawan dan seberapa besar daripada masing-masing variabel itu mempengaruhi kinerja karyawan. Tadi kan kita mengajukan tiga konstruk, yaitu pertama motivasi, ada juga tadi apa namanya IQ, ada juga dukungan sosial. Ya. Jadi dukungan sosial itu adalah apa namanya hubungannya harmonis dengan seseorang. Ya. Jadi kalau Anda katanya kalau menurut teorinya kalau seseorang memiliki hubungan harmonis dengan banyak orang maka kinerja dia di kantor itu juga akan baik. Itu menurut teorinya ya. Nah, di sini kita lihat dulu ya contohnya bahwa misalnya katakanlah suatu perusahaan ABC meminta 10 karyawannya untuk mengikuti tes kecerdasan IQ. Jadi tes IQ. Mungkin ada sisi dari Anda yang pernah ikut tes IQ gitu ya. Saya dulu pernah waktu SD itu ikut tes IQ. Hasilnya nggak bagus-bagus amat. Tapi cukup lah. Dan kinerja ya. Jadi untuk mengikuti tes kecerdasan IQ dan kinerja. Jadi perusahaan ABC ini dia karyawannya diukur IQ-nya dan diukur kinerjanya. Hal utama yang ingin diketahui ke perusahaan adalah apakah kecerdasan
atau IQ tadi dapat memprediksi kinerja karyawan. Data yang dihasilkan tersaji pada tabel ini ya. Jadi ini ada nama karyawannya, ini IQ-nya, ini kinerjanya gitu ya. Jadi misalnya si Kevin, nama karyawannya Kevin, IQ-nya diukur hasil 106. Kinerja 115. Gimana mengukur IQ? Ya ikut tes IQ. Ya, jadi mereka punya biasanya ini bidang psikologi gitu ya, mengukur IQ. Mereka biasanya punya indikator-indikator ya, sehingga menghasilkan nilai IQ. Ya. Nilai IQ rata-rata itu ada 100 ya, dengan deviasi standar 15. Ini adalah data global ya, yang sudah diumum diketahui ya. Jadi misalnya si Kevin ini di atas rata-rata, si Aiden di bawah rata-rata, si Madeline di atas rata-rata, dan seterusnya ya. Kemudian kinerja. Ini angka kinerja. Bagaimana mengukur kinerja sehingga menghasilkan angka-angka ini? Ya tergantung daripada konsep-konsep kinerja yang akan dipakai gitu ya. Jadi kita ya kinerja sehingga menghasilkan skor kinerja sekali lagi konsep-konsep yang digunakan dalam kedisiplinan. Apakah kedisiplinan termasuk kinerja? Bisa jadi misalnya kalau Anda selalu datang ke kantor tepat waktu kan, nggak pernah terlambat, itu termasuk kinerja bagus ya. Tapi terlambat terus ya kinerja buruk. Jadi misalnya kalau skor kedatangan Anda itu selalu nggak pernah terlambat, berarti skor Anda tinggi ya, gitu ya. Dan macam-macam, karena itu faktor kedisiplinan adalah salah satu konsep kinerja. Ada faktor-faktor lain misalnya ya, produktivitas atau ya seperti itu. Anda harus ketahui dulu teorinya. Nah ini datanya ya, datanya. Nah, saya sudah meletakkan ya, coba saya keluar dulu ya, data ini di Excel ya. Saya sudah masukkan di pos ya. Saya akan buka dulu Excel dan SPSS. Saya akan buka Excel. Ini Anda boleh ambil di pos juga, sekarang sudah ini ya. Oke, jadi di Excel ini ada dua lembar, lembar A, lembar B. Ini lembar B, ini lembar A. Jadi ini tadi data yang tadi saya tunjukkan di PowerPoint ya. Data IQ dan kinerja. Ini lembar B-nya adalah data yang lebih banyak, N-nya ada 60 sini ya. Kalau yang lembar A ini N-nya 10. Ada 10 orang. Yang lembar B ini ada 60. Dan lebih lengkap, jadi ada kinerja, ada IQ, ada motivasi, ada dukungan sosial. Ini data-datanya, hasil ukurannya. Ya. Dan lembar B ini adalah yang N10 ya. Dan hanya data mengenai IQ dan kinerja. Ini ada di Excel ya. Dan biasanya penelitian itu data tuh awalnya tuh ditaruh di Excel dulu biasanya ya, tapi nggak mesti juga ya. Nah, sekarang saya akan memindahkan data Excel ini ke dalam SPSS gitu ya. Sebentar, ada yang mau masuk nih. Internetnya agak lambat. Kayaknya jaringannya umumnya lagi slow down, Pak ya. Gimana? Saya tadi mikir apa di tempat saya aja yang lagi sinyalnya lagi drop ini. Ya, saya tempat saya juga kadang-kadang agak ini juga lagi keluar banyak peringatan. Your internet connection is not stable, unstable. Iya, sama berarti Pak. Ya, berarti sama kita nih.
Iya. Sama Pak, sama. Tapi mudah-mudahan karena saya rekam, jadi mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada bagian-bagian yang miss gitu ya, boleh dibuka lagi nih rekamannya. Oke, Pak. Nah, sekarang saya akan mengcopy yang di Excel ini ya. Untuk saya pindahkan ke SPSS. Jadi copy biasa, tapi ya yang ada copy ini hanya ini saja ya. Angkanya saja ya, nama-namanya nggak usah ya. Jadi yang pertama adalah paling kiri itu IQ, yang kanan itu kinerja. Ya. Berarti sekarang saya copy. Oke. Sekarang saya akan buka SPSS. Saya keluar dulu dari Excel. Saya akan masuk ke SPSS. SPSS. Mana dia? Mana ya? SPSS kok nggak ada? Loh, ntar dulu. Saya tutup dulu. Kayak SPSS kok nggak ada ya sini. Tadi ada. Nggak boleh masuk. Oh, ini dia. Mohon sabar. Ini agak sudah kelihatan SPSS-nya? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum. Ya, tunggu bentar. Belum ada. Suara lebih cepat daripada video. Iya, Pak. Iya, Pak. Kepada Ibu di chat Zoom, kepada Ibu ada link yang bisa Ibu gunakan untuk ya. Belum keluar juga? Apa sekali ya? Belum keluar juga? Belum, Pak. Belum, Pak. Sekali ya? Ini sudah. Udah ya? Ya, Pak. Oke, jadi tadi seperti saya katakan tadi, ini saya tunjukkan yang ini lembar halaman awal dari SPSS. Nah, yang ini adalah data view ya, lembar seperti data view ya. Nah, jadi saya akan paste tadi data dari Excel tadi ke sini. Jadi paste biasa saja ya. Kita ambil yang paling ujung kiri atas ini ya. Kita paste.
sekali. Tadi IQ, nanti variabel ini, IQ variable view. Di bawah ini, saya klik, nanti berapa hal ya. Jadi variable view, untuk ingin kita ubah nama variabel 01 ini, kita ketik aja IQ ya, IQ. Misalnya kita IQ. Kesedang. Kemudian variabel 2 ya, ketik lagi. Sini kinerja. Oke, yang itu adalah jadi tipe numerik kita lagi. Sudah ini tipe tanya ya. Ada skala ordinal, ada skala ordinal nominal tadi ya. Jadi kita pilih skala ya, skala. Gitu ya. Ada kita tinggal saja. Enggak sengaja tadi. Dilihat aja. Internetnya lambat sekali. Ini kadang-kadang suka muncul tiba-tiba ini gitu, jadi uang ini nggak ada blok kita clearan gitu ya. Sudah hilang ya. Oke, jadi semuanya kinerjanya data sudah share. Oke, nah kita langsung menghitung gitu ya, regresi ya depan ini ya. Caranya adalah analysis ya. Klik regression ya. Kita ya regresi linear. Nah, jadi yang mana dan ya. Ini ada kinerja pindah ke kanan ini masuk ke sini. IQ. Jadi ini kita akan melakukan analisis hitung independen ya. Regresinya kita 4. Ini kita akan menjadi pada standar yang mana ya satu atau variabel prediktor baru ini variabel ke dalam variabel dependent itu dalam tapi saya kita langsung klik O, klik OK, tidak muncul hasil hitungan yang kita masukkan tadi. Ya. Jadi hanya dengan cara ini kita hanya menampilkan hasil-hasil yang terpenting ya, yang kita gunakan laporkan dalam jurnal ya. Nah, di sini ada hasil daripada SPSS ini biasa tabel ya. Jadi tabel kemudian modi, kemudian ada Tava ya. Di bawah lagi namanya coefficient. Ini lambat ya, belum bisa. Jadi kita variabel enter sudah diabaikan ini enggak. Kita naik model jadi yang ingin itu cara predu ya kan sih ya, dalam Q ini korelasi. Jadi hasil ini sama kalau kita menghitung dengan menghitung menggunakan rumus Pearson product moment. Jadi hasilnya adalah hubungan korelasi antara IQ dengan kinerja itu ada 0,634. Jadi ini baca itu tulisnya adalah titik 634, artinya bacanya 0,634. Nolnya nggak ditulis ya di sini bahasa SPSS 0 nggak ditulis, tapi titik saja gitu ya. Jadi ini bacanya adalah 0,634. Berarti ini menunjukkan koefisien korelasi yang level sedang lah gitu ya. 0,6 itu kan sedang lah gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah yang berikutnya dia ada R square ya atau R square ya, R square ya. Atau disimbolkan R pangkat 2 ini R square. Anda baca sini adalah titiknya adalah titik 403. Titik 403 ini artinya di sini adalah ini adalah persentase. Ini kita bisa persentasekan. Kalau ini kan R-nya nggak bisa kita persentasekan karena koefisien korelasi dia biasanya dalam bentuk 0,6 gitu kan ya. Kalau R square ini kita bisa persentasekan. Jadi kalau titik 403 ini artinya
Ini 40,3%, 40,3%. Ya. 40,3%. Apa artinya R square? Ini R square-nya artinya bahwa IQ memberikan pengaruh sebesar 40,3% terhadap kinerja karyawan. Itu maksudnya ya. Pak, Ulang lagi, mohon Pak. izin, Pak. Ah? Mohon izin, Pak. Apa namanya, di tampilan layar masih belum ada hasilnya, Pak. Oh, belum ya? Iya, di tampilan layar, Pak. Bentar. Tapi sini sudah masuk sini. Ya di tampilan layar apa ininya? Masih data sih, Pak. Data apa namanya, IQ dan kinerja, Pak. Oh, kalau saya sudah ini nih. Ya, maksud saya internetnya nih. Masih belum juga ya? Atau saya coba keluar dulu ya. Nanti saya masuk lagi coba. Soalnya tadi sih ya. Stop share. Oke, kasih tahu saya kalau sudah keluar ya. Ya, udah ada, Pak, hasilnya. Oke. Tadi yang waktu saya masukin variabelnya ke dependent independent itu tadi bisa kelihatan ya? Iya, Pak. Ya, oke. Nah, sekarang ini hasilnya ya. Jadi kalau kita klik OK ini hasilnya ini ya. Saya scroll ke bawah dikit. Nah, variabel enter remove, kemudian ada model summary, ada ANOVA, ada tabel koefisien. Nah, jadi kita fokus saja ke tiga yang ini. Ya, jadi model summary, ANOVA, dan koefisien. Ya. Jadi sekali lagi bahwa model summary ini adalah hasil ukuran daripada model yang kita akan ukur. Model yang kita ukur ini adalah pengaruh atau hubungan antara IQ dan kinerja, ya modelnya. Ya. Kemudian ada ANOVA, ya. Kemudian koefisien, ya. Jadi ANOVA ini yang perlu kita perhatikan adalah untuk mengetahui apakah nilai kita itu hasil kita signifikan tidak. Itu oke, jadi ini adalah R besar ya. Ini R besar dengan koefisien kalau mau ya. Ini adalah titik 634, tapi sebenarnya ini 0,6. Ya. Bahwa relatif dan kerja ini ada koefisien 0,3. Di sini ada R square atau bahasa Inggris square. Ya, kan square ya.
ini adalah titik 0,3. Titik 403. Sementara 0,10,3 adalah 10%. Artinya IQ ini memberikan tuh sebesar 3% terkait kinerja. Ya, IQ 10%. Ya. Nah, ini FR ini 0,3,8%. Ini assessment square sama ukur pengaruh atau kan daripada ada. Cuman ini beda karena adjusted R square ini adalah menggunakan Z. Artinya itu sekedar apa namanya skor. Jadi misalnya tadi kan IQ orang ada nilai 155 kinerja setiap nilai IQ dan dia tuh ke dalam nilai ya dalam yang berubah adjusted R itu pun sering just ini lebih makan X standar dalam Z ya situ ya. Tapi dalam jurnal kan bohong ya ada boleh satu. Oke apa ada di adjust di dalam sini ada 2,3 ngaruh IQ kalau 32. Oke kan ini akan paling signifikan dan ini perjama untuk menentukan nilai T0 ya. Kita tes bahwa ada pengaruh IQ kinerja. Maka kita tahu bahwanya ada pengaruh. Hipotesis terima tidak pengaruh. Hasil 40 ini pengaruh ini tidak. Di mana kita mau ya. Nah ini ya kalau lebih kecil dari 5%. 0,05 0,05. Ini 0 dari 0 kata signifikan adalah dengan tingkat kepercayaan dan 0,0 dan dia ada sikap maka nilai ini atau adjusted R square ini signifikan. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat ke tabel koefisien ini, ya, paling bawah. Ya. Anda seperti korelasi bahwa regresi kita hasilkan persen regresi. Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan B0 plus B1X yang seperti itu tadi. Maka KS otomatis saja keluar bahwa Anda lihat ada mesta yaitu ini ada 2 kalau kali 3 adalah B ya 0,3 sama 362 plus 0,6 ya kan regresinya itu ya. Jadi saya ulangi ya 0,0 dengan order adalah dengan 0,2 dikali Q betul. Nah, jadi namanya cara membaca itu. Nah, kemudian kita sini ya di I ini sama dengan ringkas di ANOVA ini signifikan bahwa di I kalau di sini lebih maka tidak sama tadi ya kita tidak sama regresi jadi persamaan regresi ya gitu. Sekarang saya balik lagi ke PowerPoint ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Nanti dulu saya masukin dulu yang kita kembali ke PowerPoint dulu. Mana tadi ya? Oke, jadi saya ulang sedikit dari sini ya. Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Hah? Belum Sudah, ya? Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Jadi kita pindahkan, tadi saya ulang, jadi kita pindahkan dari Excel, tadi kita pindahkan ke SPSS,
ya seperti itu tadi ya. Nah, kemudian untuk melakukan analisanya kita klik tombol analyze ya. Kemudian klik tombol regressions, kemudian kita klik tombol linear ya. Dan kita masukkan ya, nanti setelah kita klik tombol linear itu akan keluar seperti ini. Jadi IQ kita masuk independen, kinerja kita masuk dependent ya. Kemudian langsung kita oke aja sini, oke ya. Dan hasilnya akan keluar seperti ini ya, seperti tadi ya. Dan 3 tabel ini adalah yang paling penting, yaitu model summary, ANOVA, dan coefficient ya. Nah, nanti kita bisa juga menggambarkan apa namanya ya, dengan SPSS apa namanya grafiknya ya, dan langsung akan muncul persamaan regresi di sini ya. Nanti saya tunjukkan lah ya, gimana cara membuat grafik ini ya. Jadi tadi persamaan regresinya adalah 34,26 plus 0,64 x gitu ya. Bersama regresinya. Nah, dari hasil tadi sekarang kita bagaimana menuliskan laporannya, ya? Bagaimana menuliskan laporannya, ya? Nah, saya sudah membuatkan template, ya, template standar dalam menuliskan laporan analisa regresi ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi berdasarkan yang data kita masukkan tadi itu ya, kita tulis laporan seperti ini ya. Biasanya dalam jurnal seperti ini ya. Berdasarkan hasil penelitian ini, tingkat kecerdasan atau IQ memiliki korelasi cukup kuat dengan kinerja karyawan. R sama dengan 0,634, jadi ini menunjukkan cukup ya. Koma pi lebih kecil dari 0,05. Nah, jadi kalau orang baca, editor tuh baca R sama dengan 0,3, artinya ini koefisien korelasi dengan hasil 0,634 dan signifikan karena dia lebih kecil daripada 0,05 ya. Tadi kan hasilnya 0,045 kan, jadi lebih kecil ya. Nah, ini cara menulis laporannya ya. Berdasarkan hasil penelitian ini, tingkat kecerdasan atau IQ memiliki korelasi cukup kuat dengan kinerja karyawan, yaitu di mana R sama dengan 0,634, pi lebih kecil 0,05. Nah, ini kalau kita ingin melaporkan hubungan korelasinya ya. Ya. Selanjutnya adalah kita melaporkan regresinya ya. Nah, yaitu di poin kedua ya. Begini cara membuat laporannya ya. Suatu regresi linear sederhana dihitung untuk memperkirakan kinerja karyawan berdasarkan tingkat kecerdasannya, IQ. Nah, jadi kalimat pertama kita mengatakan apa yang akan kita ukur dalam regresi ini. Kita mengatakan bahwa kita akan mengukur dengan menggunakan regresi linear sederhana yang dihitung untuk memperkirakan kinerja karyawan berdasarkan tingkat kecerdasannya. Atau dengan kata lain, untuk memperkirakan seberapa besar pengaruh IQ terhadap kinerja karyawan. Ya. Sebenarnya ini Anda boleh menggunakan kalimat yang berbeda pun nggak masalah, nggak mesti mutlak seperti ini ya. Tapi maksudnya sama lah ya poinnya ya. Jadi suatu regresi linear sederhana dihitung untuk memperkirakan kinerja karyawan berdasarkan tingkat kecerdasannya atau IQ. Hasil kalkulasi menunjukkan persamaan regresi yang signifikan. Nah, bagaimana cara menulis hasilnya dalam simbol matematika? Ada seperti ini. Ya, jadi hasil kalkulasi menunjukkan persamaan regresi yang signifikan. Buka kurung F dalam kurung 1,8 sama dengan 5,390, pi lebih kecil 0,05. Tutup kurung.
dengan R kuadrat atau R square, R kuadrat sama dengan 0,403. Perkiraan kinerja karyawan adalah Y sama dengan 34,262 plus 0,643 dikali nilai IQ. Hal ini berarti, jadi ini artinya apa? Hal ini berarti kinerja karyawan meningkat sebanyak 0,643. Kinerja karyawan meningkat sebesar 0,643, skornya meningkat 0,643 untuk setiap satu nilai kenaikan IQ. Itu hubungannya ya. IQ naik 1 poin, maka kinerja naik 0,643 skornya. Nambah 0,643, kan nambah positif ya. Dia kadang bisa minus juga ya, tergantung daripada hasilnya ya. Ya, jadi saya ulangi, halnya berarti kinerja karyawan meningkat 0,643 untuk setiap satu nilai kenaikan IQ. Jadi IQ naik 1, kinerja naik 0,43. Nah, itu artinya ya. Ya. Jadi skor kinerja meningkat. Skor IQ meningkat, skor kinerja meningkat. Ya. Nah, supaya Anda tidak bingung ya, dari mana nih angka-angka semua ini ya. Tadi saya sudah tunjukkan secara sekilas saja, tapi saya supaya lebih jelas ya. Dari tabel-tabel hasil SPSS ini bagaimana cara kita memasukkannya ke dalam laporan ini ya. Yang pertama kita lihat dulu bagaimana cara melihat korelasinya tuh ya. Nah, ini cara ya. Anda perhatikan kalimat paling bawah dulu ya, paling bawah. Berdasarkan hasil penelitian ini, tingkat kecerdasan IQ memiliki hubungan cukup kuat dengan kinerja karyawan. R sama dengan 0,634, pi lebih kecil dari 0,05. Dari mana datang R 0,634 tuh? Anda lihat panah ini, yaitu lihat di R sini ya. Ya, jadi panah ini menunjuk ke R ini 0,634. Nah, berarti ini R ini ngambilnya dari sini nih. Ya. Jangan salah. Ya. Karena kita ingin melaporkan hasil korelasinya dulu. Dan itu signifikan, pi 0,05. Dari mana kita tahu kita ngambil 0,05? Karena kita lihat di tabel ANOVA tadi kan ya. ANOVA ya. ANOVA menunjukkan 0,49 yang lebih kecil daripada 0,5 sehingga dia signifikan. Dia signifikan. Oke, nah ini caranya. Jadi cara kita melihat kepada tabel hasil SPSS dan bagaimana kita menuliskan laporannya ya. Oke, nah sekarang yang regresi agak lebih banyak sedikit ya. Tadi hasil regresinya kita tulis kalimat seperti ini. Perhatikan kalimat paling bawah. Persis seperti tadi ya. Jadi suatu regresi linear sederhana dihitung untuk memperkirakan kinerja karyawan berdasarkan tingkat kecerdasan atau IQ. Hasil kalkulasi menunjukkan persamaan regresi yang signifikan. Nah, cara menuliskannya adalah simbolnya adalah buka kurung F, buka kurung lagi 1,8. Dari mana datang 1 dan 8 itu? Nah, Anda perhatikan aja garis yang menunjuk ke arah ini ya. Nah, jadi 1 ini menunjuknya, Anda perhatikan garis biru ini menunjuk ke tabel ANOVA di bawah kolom DF. Ini ada 1. Ya. Dari mana 8? 8. Begitu juga 8. Kita lihat, saya sudah tunjukkan ini 8 di sini. Ya. Kemudian yang 5390 dari mana nih? Yaitu di sini. F-nya. Pi-nya 0,25 di sini. Ya, bahwa dia lebih kecil dari 0,5. Dengan R kuadrat sama 0,403 dari mana datangnya? Dari sini.
Nah, kemudian kita membuat persamaan regresinya dengan mengatakan dengan menggunakan kalimat perkiraan kinerja karyawan adalah Y sama dengan 34.262 plus 0,643 dikali IQ. Dari mana datang 34,262? Yaitu dari koefisien unstandardized beta, yaitu ya sih di sini. 34,262. Plus 0,643 dari mana? Ya sih, sini. Dikali IQ. Ya. Jadi hal ini berarti kinerja karyawan meningkat 0,643. Jadi artinya kinerja karyawan itu meningkat segini untuk setiap nilai kenaikan IQ. Ya. Ya, kalau setiap IQ naik 1, kinerja naik 0,643. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ini cara membuat laporan dan dari mana kita mengambil angkanya itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke regresi linear berganda yang lebih kompleks. Nah, tadi yang di atas ini adalah single predictor. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke multiple predictor, ya seperti ini. Ya. Seperti itu. Tapi mungkin untuk sesi ini kita satu aja dulu ya, yang single predictor aja dulu ya. Mungkin multiple predictor kita bahas minggu depan. Ya. Oke, saya kira demikian ya pembahasan mengenai regresi linear sederhana itu. Ya. Kira-kira sampai sini ada yang nggak paham, ada yang pusing, atau Pusing, Pak. masih bisa dipahami? Cukup pusing, Pak. Pusing. Tapi mungkin dengan berlatih bisa dipahamin gitu. Ya, yang namanya baru pertama biasa lah ya. Tapi nanti akan saya step-stepnya akan saya berikan ya. Ya, Pak. Ada coba dulu yang contohnya itu ada masukin. Sudah punya SPS sudah aplikasi sudah punya semua sudah. Baru diinstal. Nah, boleh diinstal dulu ya. Nanti Anda coba masukin datanya sudah saya masukin di pos. Nah, Anda coba sama nggak hasil dengan yang di modul ya, yang di PowerPoint ya. Ya, Pak. Harusnya sama kan, pasti sama lah ya. Nah, dan Anda lihat bagaimana cara buat laporannya. Ya. Dan kemudian untuk latihan, saya sudah berikan contoh juga ya di Excel itu ya. Anda coba untuk latihan untuk regresi yang sederhana dulu ya. Jadi 1X, satu variabel independen dengan satu variabel dependent. Ya, jadi coba Anda regresikan, hitung regresi antara misalnya pertama tadi kan IQ dengan kinerja. Hitung berapa, buat laporannya. Ya, tulis kalimat seperti tadi. Kemudian Anda hitung lagi antara misalnya motivasi dengan kinerja. Ya. Anda hitung, masukin SPSS, hitung, buat laporan seperti tadi juga. Kemudian masukin lagi data, Anda hitung hubungan antara dukungan sosial dengan kinerja. Ya. Masuk SPSS, lihat hasilnya, buat laporan seperti tadi. Jadi itu latihannya itu ya. Latihannya itu ya. Nah, untuk yang regresi bergandanya ya kita akan bahas minggu depan, di mana nanti kita akan masukin ketiga variabel independen itu bersamaan. Ya, itu hasilnya berbeda lagi nanti ya. Tapi nggak terlalu jauh biasanya sih ya. Dan bagaimana membuat laporannya. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, mau tanya. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Saya mungkin sedikit bertanya aja, Pak. Yang tadi di laporan itu kan ada yang F kurung buka F
ke 1,8 sama dengan 5,349, pi kurang dari 0,05. Nah, ini menggambarkan apa, Pak? Kalau yang lain sih mungkin cukup jelas ya, Pak ya. Tapi kalau yang F 1,8 sama dengan tadi berapa, Pak? 5,349, pi kurang dari 0,05 itu aja, Pak. Agak bingung di situ, Pak. Terima kasih. Ya, itu ini ya. Itu template model laporan untuk regresi ya. Ya. Jadi memang itu nanti sebenarnya apa namanya ya? F itu misalnya adalah kekuatan hubungan tentunya, power kekuatan hubungan. Tapi kan di situ ada model summary, ada ANOVA, ada koefisien, kan ada 3 tabel tuh kan ya. Nah, jadi yang tadi disampaikan oleh Dahlia tadi itu, yang ditanya oleh Dahlia itu adalah laporan dari tabel ANOVA-nya itu. Ya, tabel ANOVA-nya itu. Nah, cara melaporkan tabel ANOVA-nya itu adalah seperti tadi, itu sudah template, ya template. Ya. Tadi ada F 1,8, 1 itu artinya itu DF itu 18 itu degree of freedom ya, degree of freedom ya. Apa namanya? Jumlah anggota sampel ya dikurangi 1 atau 2 ya. Nah, Anda saya kira nggak perlu terlalu pusing apa namanya ya, asal muasal template itu ya. Karena biasanya kalau dalam jurnal itu juga nggak ditanyain juga itu ya. Jadi pokoknya template itu Anda hafalkan saja ya. Kalau Anda ingin tertarik untuk mendalaminya lagi, itu memang ada pendalamannya ya. F itu apa fungsi F, 1,8 itu apa, degree of freedom itu apa. Itu nggak cukup waktunya ya untuk dijelaskan satu-satu sini, karena itu butuh waktu cukup lama, panjang gitu ya, beberapa sesi kuliah. Tapi ya itu aja, pokoknya template seperti itu. Jadi kalau Anda membuat regresi dan itu adalah standar untuk menghitung pengaruh variabel X terhadap variabel Y, maka cara melaporkan seperti itu. Menggunakan template itu, ya template itu. Jadi template itu kan artinya aturan baku. Itu atau template ya kalau Anda menggunakan APA style. APA style itu adalah model laporan jurnal dari American Psychology Associations. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau pakai style yang lain ya itu lain lagi gitu ya. Karena apa itu yang paling luas dipakai, ya saya pakai APA style. Ya. Jadi begitu Dahlia. Jadi saya mau mengasih yang mudah saja. Nanti kalau saya uraikan satu-satu lagi situ, nah itu nanti kita yang tujuan pentingnya nggak tercapai, sementara kita pusing sama yang lain-lain sebenarnya nggak terlalu penting. Ya. Jadi kalau kita mau laporan, karena itu adalah yang harus kita laporkan, ya seperti itu. Ya. Ada yang lain? Pak, izin bertanya Pak. Silakan Cesar. Apa namanya, ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama adalah kondisi seperti apa penelitian kita itu kita bisa menentukan bahwa ini menggunakan regresi linier gitu Pak. Terus kemudian tadi ada saya masih apa namanya bingung penjelasan Bapak tentang data valid, salah satunya apa namanya bersifat normal atau normality, atau tadi yang Bapak sampaikan bahwa data itu harus diuji normalitas. Nah, bagaimana gambaran menguji normalitas, Pak? Demikian, Pak. Oke. Ya oke. Yang pertama tadi itu
kondisi apa kita menggunakan stasi regresi. Ya. Stasi regresi itu kalau Anda ingin mengetahui, ya, adakah pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel yang lain, pasti pakai regresi. Ya. Ya. Adakah pengaruh main game terhadap prestasi belajar? Pakai regresi. Adakah pengaruh tadi seperti IQ terhadap kinerja? Pakai regresi. Adakah pengaruh motivasi terhadap kinerja? Regresi. Adakah pengaruh religiusitas seseorang terhadap terhadap percaya atau tidak dengan berita-berita hoax misalnya? Itu pakai regresi. Ya pokoknya intinya kalau Anda ingin mengetahui pengaruh sesuatu terhadap sesuatu yang lain, itu pakai regresi. Ya, inti seperti itu. Boleh sesuatu itu bisa satu, bisa banyak, ya. Ya, jadi itu nggak soal, ya. Tapi tadi kita baru satu variabel terhadap variabel lainnya, ya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya adalah validitas kenormalan. Nah, jadi memang bahwa dalam regresi ini syaratnya harus data normal, ya. Nah, maka data itu harus terlebih dahulu diuji. Jadi semua yang saya jelaskan tadi itu dengan asumsi bahwa data kita peroleh itu normal, menghasilkan kurva normal. Ya. Nah, bagaimana untuk mengetahui bahwa data itu normal? Tidak, kita akan harus menguji dulu, kita tes gitu kan. Salah satunya adalah menggunakan indikator disebut dari Kolmogorov-Smirnov atau memakai Shapiro-Wilk. Nanti di SPSS bisa saya tunjukkan ya nanti di kuliah lain. Jadi kita masuk ke datanya itu ya, kita menggunakan uji normalitas ya. Jadi kita menggunakan uji normalitas, kita masuk ke datanya, kemudian kita masukkan uji normalitasnya. Nanti apakah nilainya itu harus di atas 0,05 ya. Kebalikan dari signifikansi, dia harus di atas 0,05. Kalau dia di atas 0,05 berarti dia normal dan bisa kita lanjutkan dengan analisis regresinya. Tapi kalau dia di bawah 0,05 tadi menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, dia di bawah 0,05, maka kita harus memperbaiki datanya supaya normal dulu. Ya. Seperti itu. Jadi nanti mungkin kesempatan lain kali lah untuk melihat bagaimana cara melakukan uji normalitas tadi. Jadi dengan pokoknya semua penjelasan mengenai regresi dengan asumsi ya, data kita gunakan itu adalah normal ya. Oke, ada yang lain? Pak, izin Pak. Ya, Anis. Bapak tadi terkait laporan, Bapak ini laporan sampel sejumlah 10 orang atau laporan masing-masing sampel, Bapak? Tadi kalau nggak salah kan ada 10 sampel, Bapak nih. Nah, laporan bukan, tadi ada satu sampel dengan 10 anggota sampel. Satu sampel dengan 10 anggota sampel. Ya, sampelnya anggota ada 10. Dan nama-namanya kan ada tuh. Nah, oke, berarti ini keseluruhan Bapak nih, bukan per personnya gitu ya Pak? Oh, keseluruhan. Jadi semuanya tuh nggak ada per person. Jadi 10 orang itu dengan sampel yang anggota 10 itu ya bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja. Ya. Jadi nggak per orang ya. Begitu ya. Terima kasih Pak. Yang lain?
Nggak ada? Ada Pak, saya Pak. Oh, Pak Teguh mau nanya? Nggak ada Pak, cukup. Nggak ada, oke. Oke, kalau nggak ada ya, silakan Anda pelajari kembali ya, langkah-langkah step-stepnya ya, dari yang sudah saya jelaskan tadi ya, apa namanya, dan seperti saya katakan tadi ya, tugasnya nanti Anda boleh latihan ya, dengan menggunakan SPSS ya, mulai dari memindahkan data dari Excel ya, masukin ke SPSS ya, kemudian mengubah namanya tadi kan ya, nama diubah gitu kan ya, di data view ya, data view, ubah namanya, ubah measurement-nya jadi scale gitu ya, kemudian baru kita analyze ya, kemudian hasilnya Anda laporkan ya, dan laporan itu. Jadi masing-masing hubungan antara variabel X ada 3, berarti ada 3 ya, ada 3 variabel X, yaitu motivasi, IQ, dan dukungan sosial ya. Coba Anda hitung regresi masing-masing secara satu-satu gitu ya, dan membuat laporannya ya. Oke, dengan demikian saya akhiri sampai sini ya kuliah kita hari ini ya. Semoga bisa dipahami dan berarti kita masih ada satu satu sesi lagi untuk kita membahas yang regresi linear berganda ya. Demikianlah kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.